Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem saudara-saudariku yang terkasih. Selamat datang kembali di Quiet Time with Rumah Doa Elia Bali untuk edisi hari Rabu tanggal 25 Juni tahun 2025. Tema renungan kita hari ini adalah menjadi pohon baik. Diambil dari kitab Kejadian bab 15 ayat 1 sampai 12 dan ayat 17 sampai 18. Dan dari Injil Suci menurut Matius bab 7 ayat 15 sampai 20. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Dalam kehidupan yang penuh dengan tawaran-tawaran yang menggiurkan, seperti kesuksesan instan, kekayaan yang cepat, dan janji surga tanpa salib, kita harus bertanya, dari mana semua ini berasal? Apakah ini sungguh dari Tuhan? Yesus sendiri telah memperingatkan kita dalam Injil Suci menurut Matius yang kita renungkan hari ini, yaitu waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Serigala ini tidak datang dengan wajah yang menyeramkan dan menakutkan, tetapi ia datang dengan wajah yang manis, suara yang lembut, kutipan ayat, dan penampilan yang seolah-olah suci. Mereka menjanjikan keberhasilan tanpa perjuangan, menjanjikan kesembuhan tanpa pertobatan, dan bahkan menjanjikan surga tanpa salib. Semua itu terdengar indah, tetapi palsu. Tetapi pada kenyataannya saudara, masih banyak orang yang tertipu dan percaya. Mengapa? Karena mungkin kita manusia sering mencari jalan pintas menuju untuk mendapatkan berkat. Kita ingin bahagia, tetapi enggan untuk menanggung salib. Kita ingin jadi kaya, tetapi tidak mau belajar untuk berusaha dan percaya. Kita ingin jawaban instan tanpa relasi yang dalam dengan Tuhan. Dan disitulah celah dimanfaatkan oleh mereka yang menyamar untuk mencari korban disesatkan. Namun saudara-saudari, Tuhan Yesus memberikan kita pedoman yang sangat penting pada hari ini, yaitu dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Pohon yang baik tidak menghasilkan buah yang busuk. Sebab kehidupan yang tertanam dalam Tuhan tidak akan menghasilkan manipulasi, tidak menghasilkan keserakahan atau kepalsuan. Saudara-saudara, kita juga belajar dari Nabi Abraham, bapa orang beriman. Dalam kitab Kejadian, dikisahkan bagaimana Abraham hidup dalam relasi yang akrab dengan Tuhan. Ia pun pernah menjadi ragu, ia pernah takut. Tetapi ia mempertanyakan janji Allah. Tuhan, aku tidak punya keturunan. Apakah warisan ini akan jatuh ke tangan hamba-Mu? Sebuah pertanyaan yang sangat manusiawi. Namun yang membedakan Abraham adalah ia membawa semua keraguannya kepada Tuhan, bukan kepada manusia yang menawarkan solusi-solusi palsu. Dalam kekhawatiran dan ketidakpastian, Abraham tidak mencari jalan pintas. Ia tetap tinggal dalam relasi dan percakapan dengan Tuhan. Dan karena itulah imannya tidak pernah padam. Malahan bertumbuh, akarnya semakin dalam
Dan Tuhan berfirman kepadanya, kepada keturunanmu lah aku akan memberikan tanah ini. Sebuah janji yang jelas dari jawaban relasi yang telah bertumbuh dengan subur. Saudara-saudari, inilah pesan kita pada hari ini yang kita bisa renungkan. Akar iman yang kuat tidak akan tergoyahkan oleh hembusan angin doktrin palsu. Akar yang kuat tidak akan tertarik pada janji-janji palsu yang dibalut oleh spiritualitas yang semu. Maka buah dari pohon yang baik adalah kasih yang tulus, sukacita yang dalam, kesabaran, pengendalian diri, pengampunan, kesetiaan kepada kebenaran meski tidak populer, meski terasa berat. Dan jika hidup kita menghasilkan buah seperti itu, maka kita tahu kita sedang hidup dalam terang kebenaran Tuhan. Untuk itu, marilah kita bangkit. Bangkit dari segala ketarikan akan janji-janji dunia yang menyesatkan. Bangkit untuk menjadi pribadi yang tertanam kuat di dalam Kristus. Dan bangkit untuk menumbuhkan iman seperti Abraham, yang membawa segala rasa takutnya kepada Tuhan dan menanti dalam iman yang tetap. Maka marilah kita serukan nama Tuhan. Maklumkanlah perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Mazmur 105. Jadi pohon yang baik, hiduplah dalam kebenaran. Dan biarkan buah kehidupanmu menjadi kesaksian tentang kasih Tuhan yang hidup dan nyata. Maka marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, semoga hidupku dapat menghasilkan kebaikan yang berguna bagi kehidupanku dan sesama dalam persiaranku menuju hidup yang abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa